Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat kasus yang keempat ya. Jadi yang keempat ini adalah solenoida. Jadi solenoida ini adalah sering disebut sebagai kumparan. Jadi kalau misalnya di sini ada kumparan ya. Jadi kumparan itu adalah kawat yang dililitkan seperti ini ya. Jadi di sini misalnya ada lilitan seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan solenoida ya. Ini mestinya rapat ya, tapi kita gambarkan seperti ini saja. Jadi di sini misalnya dialiri arus seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada arus I ke sana gitu. Nah, seperti ini. Nah, misalkan panjang solenoida ini adalah L, panjangnya L gitu ya. Maka di sini yang kita lihat ini ada dua titik. Pertama adalah di pusat ya, di tengah sini. Ini pusat solenoida, ini misalnya titik P, dan di ujungnya ini misalnya titik Q. Nah, di sini kalau di titik P, di titik P atau di pusat solenoida, maka B di titik P bisa dinyatakan dengan mu0 permeabilitas udara atau hampa ya, dikalikan dengan I dikalikan N jumlah lilitan dibagi dengan panjang solenoida. Nah, itu kalau di pusat solenoida ya, di titik P atau di pusat. Kemudian yang kedua, kalau di di ujung ya, di ujung solenoida atau titik Q ya, di ujungnya ya, maka nanti bisa dinyatakan dengan B di titik Q itu sama dengan mu0 permeabilitas udara atau hampa, kemudian dikalikan I kuat arus dikalikan N jumlah lilitan dan dibagi dengan 2L. Atau bisa juga kita nyatakan dengan setengah B di P gitu ya. Nah, itu kalau solenoida, dan kita cari berapa sih kuat medannya baik di pusat maupun di ujung solenoida. Oke, itu adalah kasus yang keempat. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah ada yang disebut dengan yang kelima ya. Ini disebut dengan toroida. Toroida. Apa itu toroida? Toroida itu sebenarnya solenoida juga, cuman ujung-ujungnya disatukan sehingga berbentuk lingkaran seperti ini, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kita buatkan gambarnya, jadi ini kawatnya sepertinya, ini penghantarnya, ini melilit seperti ini, ya. Ini mestinya rapat ya, cuman kita gambarkan nggak rapat supaya cepat saja. Nah, seperti ini kawatnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian si kawat ini misalnya dialiri arus ya, sebesar I misalnya, seperti ini, I. Nanti I-nya ke arah sana ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang kita lihat pada toroida ini adalah di sepanjang pusat sumbu toroida ini. Jadi yang digambarkan dengan warna pink ini ya. Ini adalah sumbu toroida. Jadi nanti yang kita lihat ini di sepanjang sumbu ya, sumbu toroida. Maka B-nya bisa dinyatakan dengan sama dengan solenoida, mu0 permeabilitas udara atau hampa, I dikalikan N. Nah, sekarang bukan L ya, tapi di sini kelilingnya. Jadi di sini adalah 2pi R. Nah, dengan catatan R itu adalah jari-jari efektif ya. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini adalah jari-jari efektif. Jadi R itu disebut dengan jari-jari efektif. Ya, oke. Ini adalah kalau kasusnya adalah toroida. Oke ya, jadi nanti kita lihat beberapa contoh aplikasi dari teori yang barusan kita bahas. Sekarang kita lihat contoh soal. Di sini yang pertama contoh soal tentang solenoida. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter. Jadi di sini L-nya ya, ini sama dengan 2 meter. Memiliki 800 lilitan. Jadi di sini N-nya, jumlah lilitannya adalah 800. Jari-jarinya, R-nya, ini sama dengan 2 cm. Nah, coba kalian lihat ya, antara panjang dengan jari-jari di sini relatif jauh ya. Di sini 2 meter dengan 2 cm.
jika solenoida dialiri arus sebesar I, yaitu 0,5 ampere. Pertanyaannya ada dua. Pertama adalah tentukan induksi magnetik di pusat solenoida. Yang pertama, di pusat. Ya, masih ingat di pusat rumusnya apa? B sama dengan mu 0 dikalikan I dikalikan dengan N ya, dibagi dengan L. Oke ya. Jadi nanti di sini mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 gitu ya, dikalikan dengan I-nya adalah setengah tadi ya, 0,5. Kemudian jumlah lilitannya adalah 800. Kemudian panjang solenoidanya adalah berapa? 2 meter ya. Oke. Jadi nanti ini bisa kita sederhanakan saja ya. 2 ini 4 ya, dengan ini habis. Jadi nanti di situ 8pi mestinya ya, kali 10 pangkat min berapa? Min 5 ya, min 5 Tesla. Oke ya, ini di pusat solenoida. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan ini yang B adalah di ujung. Nah, nih kalau di ujung ini sama dengan apa namanya? B di pusat ya, di pusat. Sama dengan setengah, sorry, ya setengah B di pusat. Atau kalau mau rumusnya ya berarti mu 0 dikali dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan 2L gitu ya. Tapi bisa langsung setengahnya saja karena sudah kita dapatkan. Jadi nanti hasilnya adalah setengah ya dikalikan dengan 8pi kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Jadi hasilnya adalah 4 ya. 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke ya. Jadi ini di ujung solenoida, ini di pusat. Terus di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa R ini ada? Sebenarnya R ini dimunculkan itu untuk menunjukkan bahwasanya si panjang solenoida ini jauh lebih besar dibanding dengan R. Nah, sehingga rumus ini itu sebenarnya rumus pendekatan ya. Jadi untuk kasus seperti itu di mana panjang solenoida ini lebih besar, maksudnya jauh lebih besar dari jari-jari, ya bentuk persamaannya seperti yang kita tuliskan ya. Nah, seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2 ya, ini contoh yang kedua nih ya. Ini tentang toroida ya. Jadi di sini ceritanya sebuah toroida berjari-jari, ini maksudnya jari-jari efektif ya. Jadi di sini jari-jari efektifnya itu adalah 20 cm atau 0,2 meter ya. Nah, kemudian dialiri arus sebesar I ya. Jadi ini sama dengan 0,8 ampere. Jika toroida memiliki 50 lilitan, jadi N-nya ini sama dengan 50, tentukan induksi magnetik pada toroida. Jadi induksi magnetik pada sumbu mestinya, pada sumbu toroida. Jadi kalau pada sumbu toroida ya, di sepanjang sumbunya, itu sudah dituliskan ya. Jadi B, ya medan magnetnya itu adalah mu 0 dikalikan I dikalikan N dibagi dengan, sebenarnya sama dengan solenoida, cuma di sini berbentuk keliling kan ya, jadi 2pi R gitu ya, bentuknya seperti itu. Kalian tinggal masukin saja nilai-nilainya. Jadi yang pertama adalah mu 0, biasa ya, ini 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian I-nya 0,8 gitu ya. Kemudian dikalikan jumlah lilitannya adalah 50, dibagi dengan 2pi dikalikan jari-jari efektif, jadi 0,2 gitu ya. Oke, bisa disederhanakan mana nih 0,8 dengan 0,2 jadi 4 kan ya. 4, kemudian di sini ada 4pi dengan 2pi tinggal 2. Jadi nanti munculnya adalah 4 ya, mestinya di sini kali 10 pangkat berapa nih? 2 kali 50 100 jadi 4 pangkat min 5 ya, min 5 Tesla. Ini adalah medan magnet di sepanjang sumbu toroida. Oke ya, bisa difahami ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Di sini ceritanya adalah sebuah solenoida, ini panjang mengandung 5 lilitan per sentimeter ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan panjang lilitan per satuan panjang, bukan jumlah lilitan per satuan panjang maksud Bapak ya. Jadi persamaan solenoida yang kalau di pusat ya, itu kan biasanya ditulis apa sih? Mu 0 ya dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan L. Nah, bagian yang ini, bagian yang L, ya apa, N dibagi L itu sering disebut dengan N kecil. Di mana N kecil itu jumlah lilitan persatuan panjang gitu ya. Jadi seperti ini nih, 5 lilitan per sentimeter. Jadi bisa kita tuliskan 5 per sentimeter ya, per sentimeter. Atau bisa juga disebut karena sentimeter itu 10 pangkat min 2 ya. Jadi bisa juga ditulis 5 kali 10 pangkat 2 nih ya, lilitan per meter gitu ya. Nah, ketika arus 0,8 ampere mengalir melalui solenoida tersebut, ya hitung induksi magnet pada titik yang terletak pada sumbu solenoida bila titik itu pertama di pusat ya, di tengah-tengah, yang kedua di ujung. Oke ya.
Jadi di sini langsung saja. Jadi kalau di pusat nih ya, B di pusat ini seperti biasa ya. Jadi mu 0 dikalikan I ya. Ini apa namanya? Dikalikan N dibagi dengan L. Ini bisa kita tulis kayak tadi. Jadi mu 0 kalikan I dikalikan dengan N kecil ya. Nah, sehingga nanti kalau kalian hitung, masih ingat kan ya? Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kemudian tadi arusnya tadi 0,8 ampere ya. Jadi ini 0,8 dikalikan dengan N-nya adalah 500 ya. Ini 5 kali 10 pangkat 2. Ini 500 ya. Nah, jadi nanti kalian punya berapa nih? Jadi nanti 0,8 dikalikan 4 itu kan 3,2 ya. Jadi di sini 3,2 pi gitulah ya. Kali 10 pangkat berapa nih? Sebentar, ini masih ada 500 nih ya. Jadi ini dulu 0,8 dikalikan dengan 5 aja lah ya. Jadi 4 tuh. 4 kalikan 4 16 ya. Sorry. Jadi di sini 16 pi aja. Oke. Jadi tadi ya. Jadi 0,8 kali 5 itu 4 ya. 4 nih jadi 16 pi. Ini kali 10 pangkat min 5 jadinya ya Tesla. Oke. Ini kalau di pusat solenoida. Kemudian yang kedua, kalau di ujung ya. Jadi B di ujung ini ya. Di ujung. Nah, itu setengah dari medan magnet di pusat ya. Tinggal dikalikan setengah aja lah ya. Kalau 16 pi berarti 8 pi lah ya. 8 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke ya. Jadi di sini apa namanya? Kadang-kadang itu jumlah lilitan itu dinyatakan dengan jumlah lilitan persatuan panjang. Oke, bisa dipahami.